Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin enggak pernah kepikiran sebelumnya. Tahu nggak sih, kadang kita ngerasa harus punya modal besar dulu buat menghasilkan uang. Padahal ada banyak barang dengan harga terjangkau yang bisa jadi mesin penghasil cuan kita. Coba deh bayangkan, kamu punya modal pas-pasan tapi pengen banget punya penghasilan tambahan. Mungkin selama ini kamu mikir, mustahil deh bisa mulai usaha kalau duitnya cuma segini. Nah, video ini bakal bongkar semua mitos itu. Kita akan jelajahi 10 barang yang bisa kamu beli dengan dana menengah ke bawah, tapi bisa memberikan hasil berlipat-lipat. Penasaran kan? Yuk, kita simak sama-sama. 1. Smartphone. Jendela peluang digital di genggamanmu. Smartphone yang mungkin sekarang ada di tanganmu itu sebenarnya bisa jadi alat super dahsyat buat menghasilkan uang. Loh, coba deh perhatiin, dengan modal smartphone doang, kamu udah bisa jualan online di marketplace atau media sosial tanpa perlu biaya sewa toko. Mulai dari jualan barang, makanan, atau bahkan produk digital kayak stiker atau template desain. Belum lagi kalau kamu gabung jadi ojek online atau kurir, smartphone jadi kunci utama dapat orderan. Nah, yang keren lagi, kamu bisa manfaatin aplikasi gratis buat ngembangin skill. Misalnya, belajar edit foto lewat Canva atau Snapseed, terus nawarin jasa edit foto buat UMKM. Atau coba rekam suaramu buat jadi narator, voice over iklan, atau bahkan podcast. Nggak perlu smartphone mahal, yang penting bisa install aplikasi yang dibutuhin. Jadi, mulai sekarang, jangan anggap remeh smartphone di tanganmu itu. Dia bukan cuma alat buat scroll sosmed, tapi bisa jadi alat penghasil uang yang super powerful. 2. Peralatan dapur. Sederhana, modal minimal, cuan maksimal. Siapa sangka peralatan dapur sederhana kayak wajan, panci, blender, atau kompor portable bisa jadi sumber penghasilan yang oke banget. Dengan modal awal sekitar Rp300.000 sampai Rp500.000, kamu udah bisa mulai usaha makanan rumahan yang bikin kantong tebal. Nggak perlu mulai besar-besaran deh. Cukup fokus ke satu produk makanan yang kamu jago bikin, entah itu kue basah, cookies, atau mungkin frozen food yang lagi hits banget sekarang. Yang bikin makin menarik, bisnis kuliner ini bisa dimulai tanpa perlu sewa tempat. Kamu bisa jualan online lewat sosial media atau marketplace, atau nawarin ke tetangga dan teman dulu sebagai batu loncatan. Banyak kisah sukses loh, yang awalnya cuma modal kompor kecil dan beberapa peralatan masak sederhana. Sekarang udah punya brand sendiri dan omsetnya puluhan juta per bulan. Gimana? Tertarik mencoba peruntungan di dunia kuliner? Yang penting, jangan lupa mikirin cita rasa dan keunikan produk kamu. Ya, siapa tahu makanan buatanmu bakal jadi trending dan diserbu netizen. 3. Mesin jahit bekas, sulap kain, jadi duit. Mesin jahit bekas mungkin terdengar enggak menarik buat sebagian orang, tapi percaya deh, ini bisa jadi investasi yang super menguntungkan. Dengan modal sekitar Rp500.000 sampai Rp1.000.000 untuk beli mesin jahit bekas berkualitas, kamu udah bisa mulai terima jasa jahit atau bahkan bikin produk sendiri. Bayangkan, cuma dengan modal segitu, kamu bisa dapetin keterampilan yang akan terus menghasilkan uang seumur hidup. Enggak cuma terima jahitan baju atau gorden, kamu juga bisa expand ke produk yang lagi ngehits sekarang kayak tote bag, masker kain custom, dompet handmade, atau bahkan boneka. Yang keren, semua bisa dimulai dari rumah tanpa perlu sewa ruko mahal. Apalagi kalau kamu jago bikin konten, jualannya bisa diperluas ke marketplace atau Instagram. Banyak banget loh usaha jahit rumahan yang awalnya cuma modal mesin bekas dan sekarang udah punya workshop sendiri dengan banyak karyawan. Kuncinya, ketelatenan dan kreativitas. Jadi, siap nggak nih buat jadiin hobimu jahit-menjahit sebagai mesin penghasil cuan yang oke punya? Sepeda, roda 2 penggiling rupiah. Sepeda
Transportasi yang seringkali dianggap ketinggalan zaman ini ternyata bisa jadi alat super produktif buat ngehasilin duit loh. Dengan budget sekitar 1 juta rupiah sampai 1.500.000 rupiah, kamu udah bisa dapetin sepeda second yang masih oke buat dipakai kerja. Nah, bagian serunya dimulai dari sini. Kamu bisa manfaatin sepeda ini buat jadi kurir lokal di area perumahan atau kompleks kos, nawarin jasa antar barang dengan tarif terjangkau tapi tetap menguntungkan. Atau mau opsi lain? Coba deh, mulai jualan keliling pakai sepeda. Entah itu jualan makanan, minuman, atau bahkan barang keperluan sehari-hari. Sepeda bikin kamu bisa menjangkau lebih banyak area tanpa perlu keluarin uang buat bensin. Plus, ada bonus kesehatan karena rajin bersepeda. Ada banyak kisah inspiratif tentang pengusaha sukses yang memulai bisnisnya dengan modal sepeda doang. Bayangkan, dari sepeda keliling jualan gorengan, sekarang punya restoran atau warung makan yang ramai pengunjung. Gimana? Siap memutar pedal sepeda buat giling rupiah? Yang pasti, selain menghasilkan duit, tubuh juga makin sehat. Double win kan? 5. Alat cukur rambut. Potong rambut, tumbuhkan penghasilan. Beli alat cukur rambut dengan harga sekitar Rp200.000 sampai Rp300.000 bisa jadi investasi yang oke banget buat masa depan finansialmu. Dengan modal sekecil itu, kamu udah bisa mulai terima jasa cukur di rumah atau bahkan keliling kompleks. Bayangkan, sekali potong kamu bisa pasang tarif Rp20.000 sampai Rp50.000. Kalau sehari dapat 5 pelanggan aja, udah berapa tuh penghasilan tambahan dalam sebulan? Yang lebih seru lagi, keterampilan cukur rambut ini bisa kamu tingkatkan dengan belajar otodidak dari YouTube. Makin mahir, makin bisa naikin harga jasamu. Bahkan, banyak tukang cukur yang awalnya cuma modal alat cukur murahan, sekarang udah punya barbershop sendiri dengan beberapa karyawan. Kuncinya, konsistensi dan keberanian buat terus belajar style-style baru. Ini bisnis yang nggak akan mati. Soalnya, rambut manusia akan terus tumbuh dan perlu dipotong, kan? Jadi, mau coba peruntungan di bisnis yang satu ini? Siapa tahu dalam beberapa tahun ke depan, nama barbershopmu bakal ngehits di kalangan anak muda. 6. Peralatan berkebun dasar. Tanamlah rupiah di pekaranganmu. Pernah kepikiran nggak sih, kalau sebidang tanah kecil di rumahmu bisa jadi tambang emas? Dengan modal sekitar Rp200.000 buat beli peralatan berkebun dasar kayak skop, cangkul kecil, pot dan bibit, kamu udah bisa mulai usaha bertani skala kecil. Nggak perlu lahan luas, cukup manfaatin halaman belakang atau bahkan balkon apartemen buat nanam sayuran organik, tanaman hias, atau rempah-rempah yang lagi ngetren. Yang bikin berkebun ini makin menarik sebagai sumber penghasilan adalah banyaknya opsi produk yang bisa kamu kembangkan. Misalnya, dari nanam jahe, kamu bisa bikin wedang jahe kemasan. Dari cabai, kamu bisa bikin sambal botolan. Belum lagi kalau kamu jago mengemas tanaman hias dalam pot cantik, harganya bisa melambung berkali-kali lipat. Ada banyak kisah sukses petani urban yang awalnya cuma iseng nanam di halaman rumah. Sekarang udah jadi supplier buat restoran atau florist ternama. Gimana? Tertarik mencoba jadi petani milenial? Yang pasti, selain menghasilkan duit, kamu juga ikut berkontribusi buat lingkungan lebih hijau. Keren banget kan? 7. Printer bekas. Cetak uang dari rumah. Printer bekas yang masih berfungsi dengan baik bisa jadi investasi menarik dengan budget sekitar Rp500.000 sampai Rp1.000.000. Mungkin kamu mikir, ngapain beli printer bekas? Kan boros tinta. Nah, justru disitulah peluangnya. Dengan printer ini, kamu bisa buka jasa print dan fotokopi di rumah, terutama kalau kamu tinggal di daerah yang jauh dari tempat fotokopi atau area kampus, sekolah. Tapi, tunggu dulu. Jangan batasi diri cuma di jasa print biasa. Kamu bisa eksplorasi peluang lain kayak bikin stiker custom, kartu nama, undangan sederhana, atau bahkan merchandise cetakan seperti mug dan kaos, dengan peralatan tambahan tentunya. Yang lebih keren lagi, printer ini juga bisa mendukung bisnis lainnya. Misalnya, kalau kamu jualan online,
kamu bisa cetak label pengiriman dan brosur produk sendiri tanpa perlu bolak-balik ke tempat fotokopi. Bayangkan berapa banyak waktu dan biaya transportasi yang bisa kamu hemat. Jadi, printer bekas ini bukan sekadar alat cetak dokumen, tapi bisa jadi mesin pencetak uang kalau kamu jeli melihat peluangnya. Siap mencoba peruntungan di bisnis printing ini. 8. Tabung gas dan kompor portable. Memasak cuan di mana saja. Kombinasi tabung gas kecil dan kompor portable dengan total biaya sekitar Rp300.000 sampai Rp400.000 bisa jadi modal awal yang oke banget buat mulai bisnis kuliner keliling. Bayangkan, dengan investasi sekecil itu, kamu udah bisa mulai jualan makanan atau minuman di tempat-tempat strategis tanpa perlu sewa ruko yang biayanya selangit. Yang bikin peralatan ini super menarik adalah fleksibilitasnya. Kamu bisa jualan di tempat yang berbeda tiap harinya, mengikuti di mana keramaian berada. Misalnya, pagi hari di dekat sekolahan, siang di area perkantoran, dan sore di taman kota atau sekitar kompleks perumahan. Belum lagi, kamu bisa eksperimen dengan berbagai jenis menu sesuai tren atau permintaan pasar. Menu yang lagi hits sekarang apa? Jalani. Minggu depan ada tren baru? Ikuti. Fleksibilitas ini yang kadang nggak dimiliki sama bisnis kuliner yang udah punya tempat tetap. Ada banyak pengusaha kuliner sukses yang memulai karirnya dari gerobak sederhana dengan kompor portable loh. Kamu bisa jadi salah satunya. Siapa tahu, beberapa tahun ke depan, kamu udah punya brand kuliner yang dikenal banyak orang. 9. Kursus keterampilan dasar online. Invest pengetahuan, panen cuan. Kadang kita terlalu fokus sama barang fisik dan lupa kalau investasi pengetahuan bisa jadi yang paling menguntungkan. Dengan budget sekitar Rp200.000 sampai Rp500.000, kamu udah bisa ikutan kursus online di platform kayak Udemy, Skillshare, atau bahkan belajar gratis dari YouTube tentang keterampilan praktis yang dibutuhkan pasar. Misalnya, kursus servis HP, desain grafis sederhana, marketing digital, atau bahkan make up. Yang bikin investasi pengetahuan ini super powerful adalah potensi pengembaliannya yang bisa berlipat-lipat. Bayangkan, kamu investasi Rp300.000 buat belajar desain grafis dasar. Setelah menguasainya, kamu bisa pasang tarif minimal Rp200.000 per proyek. Sebulan dapat 10 proyek aja, itu udah Rp2 juta. Return on investment yang luar biasa kan? Belum lagi, pengetahuan ini nggak akan pernah habis atau rusak seperti barang fisik. Justru, semakin sering dipakai, semakin terasah dan semakin tinggi nilai jualnya. Jadi, siap mencoba peruntungan dengan investasi pengetahuan ini. Ingat, di era digital sekarang, skill adalah mata uang baru yang bernilai sangat tinggi. 10. Peralatan kebersihan dasar. Sapu bersih, uang dari rumah ke rumah. Siapa sangka peralatan kebersihan dasar kayak sapu, pel, kemoceng, dan vakum cleaner kecil dengan total investasi sekitar Rp300.000 sampai Rp500.000 bisa jadi modal awal bisnis yang menjanjikan? Dengan peralatan sederhana ini, kamu udah bisa mulai nawarin jasa bersih-bersih rumah atau kos-kosan di sekitaran tempat tinggalmu. Yang keren, hampir semua orang butuh jasa ini, tapi nggak semua orang punya waktu atau energi buat ngelakuinnya sendiri. Nah, yang bikin bisnis ini makin menarik adalah potensi pengembangannya. Awalnya, mungkin kamu cuma sendiri dan melayani beberapa rumah aja. Tapi kalau konsisten dan kualitas kerja bagus, kamu bisa mulai rekrut orang dan bikin tim cleaning service. Bayangkan, dari modal peralatan murah, kamu bisa membangun bisnis jasa yang solid dengan banyak karyawan. Ada banyak cerita sukses pengusaha cleaning service yang memulai bisnisnya dari rumah ke rumah dan sekarang udah punya kontrak dengan kantor atau gedung besar. Gimana? Tertarik mencoba peruntungan di bisnis yang satu ini? Yang pasti, selain menghasilkan duit, bisnis ini juga bantu masyarakat hidup lebih bersih dan sehat. Dua kebaikan sekaligus kan? Nah, itulah 10 barang dengan harga terjangkau yang bisa jadi penghasil cuan kamu. Yang perlu diingat,
Bukan barangnya yang bikin kamu kaya, tapi gimana cara kamu memaksimalkan fungsinya dan ngelihat peluang yang orang lain mungkin nggak sadar. Jangan lupa, semua bisnis besar selalu dimulai dari langkah kecil. Warren Buffett aja mulai investasi pertamanya di umur 11 tahun dan Jeff Bezos memulai Amazon dari garasi rumahnya. Siapa tahu, dari salah satu barang sederhana yang kita bahas tadi, kamu bisa membangun bisnis yang sukses di masa depan. Udah siap memulai perjalanan finansialmu? Dari semua barang tadi, mana yang menurut kamu paling cocok buat dijadikan mesin penghasil cuan pertamamu? Jangan lupa subscribe dan pencet loncengnya biar nggak ketinggalan video finansial cerdas lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, mulai dari yang kecil tapi impikan yang besar.